Halo semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai video banyak sekali yang beredar di sosial media, baik itu di WhatsApp, kemudian juga di YouTube, serta juga di TikTok, tentang ada banyak TKW, tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di berbagai macam negara. Itu mereka membuat video tandingan buat Ivan Gunawan. Videonya apa? Jadi videonya itu intinya adalah mereka merasa terhina, merasa tidak terima Ivan Gunawan dinilai oleh mereka itu merendahkan profesi pembantu. Karena ini masih berhubungan dengan kasusnya Ayu Ting Ting, di mana pada saat live-nya live Instagramnya Igun ya, itu ada orang yang memotong-motong live Instagramnya Igun, dan di situ ada kata-kata yang dinilai sangat melecehkan profesi pembantu. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya, aku detailkan per kata-kata verbatim di situ, dan tetap sih ada yang dua kubu gitu, ada yang berpikir bahwa ini adalah penghinaan, ada yang berpikir ini bukanlah penghinaan gitu, karena konteksnya saat itu adalah Ivan Gunawan ditanya sama salah satu netizen tentang pendapatnya. Ada banyak orang, sekitar 60 ribuan orang yang membuat petisi menandatangani untuk memboikot Ayu Ting Ting. Oke, itu adalah cerita awalnya begitu. Sekarang di video ini aku akan tunjukkan ada dua tenaga kerja yang aku prediksi mereka adalah bekerja sebagai pembantu, mungkin di luar negeri atau di Indonesia, kayaknya sih di luar negeri begitu, yang ngerasa terhina dengan perkataan dari Ivan Gunawan. Kita cek dulu ya, seperti apa videonya. Ini dia. Lu boikot, lu siapa? Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Nah, ini adalah bagian yang bayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Pelan hari itu juga nggak pakai babi bu. Nah, Iwan Gunawan. Ivan. Aku Yorasuti. Waduh. Babu termahal. Kerja aku embong dolanan HP karo internet. Ini emosi banget ibu ini kayaknya. Orang nyinyir kayak raimu. Ngerti ora? Paham ora? Aduh. BA. Ini kasar banget loh bahasanya kalau dalam bahasa Jawa. Kasarnya udah level dewa. Kayak raimu ini ada titik kesalahan. Jadi, nek mau ngomong. Oke. Kuwi digawe sing apik titik, digawe sing sesopan titik. Boleh awakmu bela kancamu. Sing mbok seneng. Aku ya semono kok. Oleh bela kancaku, boloku, BA. Belo. Dadi. Paham ora? Tak maksud ini. Jadi ibu ini membela koncoku, artinya membela temannya yang sesama pembantu juga atau pekerja, apa ya sebutannya. Aku mohon maaf ya kalau ternyata aku baru baca-baca gitu. Ada banyak orang yang bilang, Anjas, kamu tahu nggak sih kalau orang tuh menyebut pembantu itu adalah kata-kata yang tidak sopan. Aku akui itu memang kata-kata pembantu itu kata yang tidak sopan kalau kita panggil langsung ke orangnya. Misalnya gini, kayak kita ketemu langsung, ini pendapat aku ya, secara psikologi gitu. Kalau aku punya pembantu gitu, aku panggilnya, hey pembantu sini, itu nggak sopan. Aku biasanya panggilnya mbak atau namanya dan sebagainya gitu, itu adalah sopan. Konteksnya adalah memang kalau hanya menjelaskan nama profesi ya, menurut aku sih nggak masalah, pembantu, polisi, dosen, dan sebagainya. Itu adalah jenis nama pekerjaannya gitu, bukan mengadreskan ke seseorangnya. Kalau memang kita memanggil orang yang kerja di rumah kita dengan pembantu, itu memang nggak sopan ya. Tapi kan ini konteksnya adalah konteks tentang menyebutkan nama profesi, dan Ivan Gunawan sih sudah menjelaskan sebenarnya bahwa tujuannya bukan bermaksud yang merendahkan, karena memang konteksnya untuk si Damayanti, orang yang menghina, merundung keluarga Ayu Ting Ting dengan kata-kata yang sangat tidak pantas begitu. Dan ibu ini katanya membelo koncoku. Aku rasa ibu harusnya ibu kembali ke konteks utamanya, masalah utamanya apa sih? Masa temannya walaupun salah juga dibela? Itu kalau aku baca dari sini ya, karena yang dilakukan Damayanti mengata-ngatai Bilqis dengan kata-kata anak haram lah, terus juga foto-foto Ayu Ting Ting itu di-project sebagai perempuan yang nggak bener. Namanya juga akunnya adalah Gundik Empang, begitu kan ya. Gundik itu kan artinya perempuan yang nggak bener atau istri simpanan dan sebagainya. Empang itu adalah saluran
apa ya, saluran air lah, atau got cenderungnya kalau di beberapa daerah empang itu adalah saluran air yang cenderungnya adalah saluran air kotor begitu. Masa harus dibela? Harusnya nggak juga dong. Oke, mungkin let's say Ivan Gunawan ada kekeliruan dalam live Instagramnya, walaupun dia sudah membantahnya sama sekali tidak ada seperti itu. Ini adalah efek dari sebagian orang yang mencari manfaat dari dia, yang memotong-motong videonya tidak secara utuh. Dan Ivan Gunawan agak susah juga ya, karena kan ini adalah live Instagram, jadi kita nggak tahu live Instagram secara utuhnya seperti apa. Aku sih berharap orang yang pertama kali merekam ini ditunjukkan gitu ke YouTube live Instagram secara utuhnya seperti apa, karena yang ada sekarang itu di YouTube kan cuma potongan-potongannya aja, jadi kita nggak bisa tahu seutuhnya seperti apa. So, buat ibu yang satu ini, aku hargai pendapatnya. Kalau dirasa ini menghina ya, itu adalah hak individu, walaupun Ivan Gunawan sudah mengklarifikasinya begitu. Karena Ivan Gunawan tuh sudah mengklarifikasi langsung beberapa jam setelah ini viral ya, dibahas di TikTok dan sebagainya. Di Instagram Ivan Gunawan udah nulis waktu itu, sekarang sudah dihapus ya. Sebenarnya saya nggak mau buang-buang energi saya menanggapi hal ini. Pertama, saya sayangkan kalian yang nonton potongan video yang post sama orang nggak bertanggung jawab. Apa salah saya menanggapi pertanyaan saat saya live Instagram tentang mau boykot Ayu Ting Ting? Terus kalian semua tahu kan kalau haters Ayu itu di Singapura. Makanya saya bilang saya nggak suka punya pembantu yang main sosmed gitu. Apa salah kalau saya punya pembantu terus saya nggak suka dia main sosmed? Apalagi jadi haters. Kenapa kalian jadi kecewa? Harusnya saya kecewa kalau video live saya diposting sehingga kalian yang nggak paham komen-komen di lapak saya. Itu adalah beberapa saat setelah video ini viral di TikTok ya, dan juga di YouTube gitu. Ivan kemudian memberikan klarifikasi ini. Dan banyak juga Ivan sudah memberikan keterangannya di berbagai macam media platform, tapi tetap aja ada yang terbelah dua, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap Ivan menghina, ada yang menganggap Ivan tidaklah menghina, ini hanya ditujukan untuk si Damayanti begitu. Well, that's it. Itu adalah salah satu hal yang menurut aku sangat berbahaya, mentwisting, memframing seseorang di era sosial digital era seperti ini, itu sangatlah berbahaya. Yang kedua juga ada salah satu netizen yang mengakunya adalah profesi sebagai pembantu juga. Apa yang dikatakan, coba kita dengarkan di sini. Begitu hatersnya pembantu lagi. Oke. Lagi. Jadi maksud abang apa? Kalau jadi haters harus ada tipel gitu seperti sama Ekspresif banget ya Mbak ini. komedi. Jadi maksud abang apa? Kalau jadi haters mah hater aja, itu mah pribadi bang. Oke. Kalau nggak suka sama seseorang yang nggak suka aja. Oke. Nggak usah bawa-bawa detail. Selagi kau pakai jasa pembantu, jangan merendahkan orang lain. Selepas dari kesalahan si Damayanti, kamu jangan bawa-bawa profesi bang. Oke. Emang jadi pembantu rendah emang di mata lo? Hah? Enggak sih. Jadi itu adalah salah satunya, salah satu contoh bahaya dari sosial media di saat orang hanya memframing, mengcapture, memotong-motong video hanya bagian-bagian yang mau dibuat framing tertentu. Itu adalah salah satu bahayanya ya. Jahat sih menurut aku mereka yang melakukan seperti ini. Efeknya ya seperti ini, banyak orang yang tidak, mungkin karena mereka kan sibuk ya, mereka bekerja di luar negeri sebagai TKI begitu. Aku pun juga sama, aku adalah TKI di Thailand gitu guys. TKI sebagai pengajar di sini, sebagai dosen. Dan aku tahu sibuknya pasti luar biasa teman-teman ini, makanya pada saat mereka melihat berita, itu kan mungkin tidak melihat beritanya secara utuh, hanya melihat potongan-potongan aja. Dan mereka mungkin bukan tipe karakter pada saat mendengar berita sesuatu hal, mengklaim A, mengklaim B. Mereka bukan tipe orang yang kritis, mencari tahu seperti apa, asal mulanya dan sebagainya. Mereka hanya take it for granted begitu. Jadi aku berharap dengan video ini kita sudah mulai dewasa ya dalam era digital ini, terutama di era PPKM, COVID-19, kita nggak bisa kemana-mana dan sebagian besar waktu kita habiskan di sosial media. Kita harus tahu ya, bagaimana caranya melihat berita itu benar atau enggak, bagaimana berita ini, karena aku lihat ya video-video di YouTube itu gila ya, thumbnailnya, berita-beritanya itu kayaknya menyudutkan yang gimana gitu, padahal memang
Kekurangannya adalah media sekarang itu lebih banyak hanya mengcapture ini, mereka tidak ada wajahnya, nggak kayak video di YouTubeku gitu. Karena aku kan kalau mengomentari video, membuat analisa, ada wajahku dan aku mengambil fakta-fakta yang memang valid gitu, dan itu memang benar begitu. Tapi banyak juga media di luar sana, aku ngomong media ini bukan berarti media besar ya, tapi apapun channel YouTube atau Instagram, itu aku kategorikan juga media gitu. Mereka kan tidak ada wajah orangnya, mereka hanya voice over, hanya narasi, mereka mengata-ngatai A, B, C, D tanpa ada fakta yang jelas, dan sayangnya itu banyak banget di view sama orang-orang. Aku lihat view-nya itu banyak banget, jutaan view, dibaca oleh banyak orang juga, itu yang cukup menyedihkan. Makanya aku berharap teman-teman di era digital ini harus lebih pilih-pilih pada saat kalian menonton sebuah berita. Ya boleh kalau hanya untuk hiburan ya boleh-boleh aja, tapi jangan dimasukkan ke hati. Sayangnya banyak orang yang menonton berita-berita tersebut kemudian dimasukkan ke hati dan kemudian diekspresikan ke hal-hal yang menurut aku kurang pantas. Dan menurut aku sih dengan contoh ini mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana berdewasa dalam bersosial media. Oke, aku sudah jelaskan banyak hal. At the end of the day pasti kalian sudah punya opininya. Apakah menurut kalian Ivan Gunawan itu dalam live Instagramnya yang kalian lihat memang merendahkan profesi pembantu atau tidak? Kalau bagi aku, menurut aku yang dikatakan Ivan Gunawan tidaklah merendahkan profesi pembantu. Konteksnya adalah dia sedang kesal sama Damayanti yang berprofesi sebagai pembantu. Ingat ya, pembantu itu memang kesannya adalah kata-kata yang tidak sopan. Ya, kalau itu kita sampaikan langsung ke orangnya, hei pembantu mau kemana kamu, itu benar. Tapi kalau menjelaskan konteksnya sebagai profesi, pembantu, dosen, polisi, itu bukanlah kata yang merendahkan, karena konteksnya sedang menjelaskan nama profesi, bukan memanggil seseorang dengan profesinya. Jadi mudah-mudahan kalian tahu gitu, jangan mau ditwist, jangan mau disetir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan dari permasalahan ini. Atau mungkin juga ada seseorang yang tidak suka dengan mereka dan mereka lagi menjadi bahan untuk bulian, untuk menjatuhkan karir mereka. We never know, dunia artis itu kejam ya, persaingannya pasti luar biasa. I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan pendapat kalian, sampaikan dengan yang baik di kolom komentar ini, dan berikan juga like-nya, serta kalau mau tolong juga subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sebarkan video ini juga ke teman-teman kalian agar mungkin terhibur ataupun juga mendapatkan manfaat dari analisaku. Kau pun kerap semuanya, bye-bye.